Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Oke, siapa di sini di antara anak-anak semua yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Iya, minggu lalu kita belajar tentang kemampuan atau meningkatkan kemampuan berbicara dan konsep kemampuan berbicara. Ada yang ingat nggak apa itu tentang berbicara? Oke, berbicara ialah suatu proses berkomunikasi secara lisan yang dapat menyampaikan sebuah informasi yang didapatnya untuk orang lain melalui proses berbicara secara lisan melalui organ tubuh seperti mulut. Anak-anak paham nggak apa sih yang dicontoh dari berbicara itu? Kemarin kita kan sudah menjelaskan tuh tentang berbicara. Contoh, sebutkan 2 contoh saja yang menggunakan berbicara. Iya, ada yang namanya berpidato, berpuisi. Itu kedua hal tersebut membutuhkan berbicara secara lisan dengan menyampaikan informasi-informasi kepada para pendengarnya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Di mana seperti yang kita ketahui pada era modern seperti sekarang ini yang serba canggih, serba cepat, komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi ialah berbicara sendiri yang merupakan cara manusia atau seseorang untuk menyampaikan atau mengutarakan maksud dan tujuannya seperti menyampaikan informasi. Tidak dapat dipungkiri, segala sesuatu yang berkaitan dalam dunia masyarakat sangat membutuhkan komunikasi. Karena kemampuan dalam berkomunikasi tentunya dapat ditingkatkan dengan cara-cara tertentu. Kita sebagai calon guru dapat meningkatkan cara mengajar tentang meningkatkan cara belajar, kemampuan berbicara itu sendiri untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah nanti. Kemampuan berbicara yang baik dapat meningkatkan dan memberi kehidupan kita yang baik di kemudian hari. Apabila kita selalu melatih keterampilan berbicara, tentu akan semakin baik pula cara kita berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Sebaliknya, jika kita malu atau ragu dalam menyampaikan aspirasi kita, keterampilan berbicara kita semakin jauh dari penguasaan kita. Dalam menyampaikan pesan kepada seseorang, kita itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Ada yang tahu anak-anak bahasa seperti apa yang sopan? Iya, bahasa yang tidak menyakiti hati orang lain walaupun kita menyampaikannya dengan cara menyindirnya. Menurut Tarigan pada tahun 1993 nomor 15, ia menyatakan bahwa berbicara ialah kemampuan seseorang mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, serta ide. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Tarigan dan kawan-kawan pada tahun 1997 nomor 13. Mereka berpendapat bahwasanya berbicara ialah suatu keterampilan
menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Seperti kita menyampaikan pesan, misalnya ada seorang guru menyuruh mengatakan kepada siswa untuk mengerjakan tugas di rumah. Guru tersebut menyampaikan pesan tersebut melalui secara tatap muka. Keterampilan berbicara tentu akan semakin baik jika kita melatihnya setiap hari. Berbicara pada hakikatnya ialah suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari sumber ke sumber yang lain. Misalnya dari siswa ke guru atau dari siswa ke orang tuanya. Itu dia menyampaikan pesan secara lisan. Berbicara juga merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada faktor fisik, di mana seseorang pada saat berbicara memanfaatkan faktor fisik, yaitu alat ucapnya seperti mulut untuk menghasilkan bahasa. Yang kedua ada psikologis, di mana stabilitas emosi misalnya tidak saja berpengaruh terhadap kualitas suara yang dihasilkan oleh alat ucap, tetapi juga berpengaruh terhadap keruntutan perubahan pembicaraan. Yang ketiga ada faktor neurologis, di mana berbicara juga tidak terlepas dari faktor neurologis, yang dimana jaringan syaraf yang menghubungkan antara otak kecil dengan mulut telinga. Yang selanjutnya ada faktor sematik, di mana pada faktor ini berhubungan dengan makna. Yang selanjutnya ada faktor linguistik, di mana faktor ini berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial yang dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam strategi meningkatkan kemampuan siswa belajar, di mana strategi memiliki arti atau bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi digunakan atau juga disebut dengan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi berkomunikasi. Yang pertama ada menggunakan kata-kata yang tidak langsung atau kata-kata yang banyak. Dia menggunakan kata-katanya tidak langsung to the point apa yang mau disampaikan. Yang kedua ada mengubah kata-kata yang baru agar lebih dikenal. Penyerapan kata-kata yang asing, misalnya masjid. Yang ketiga ada menggunakan kata-kata yang sudah umum atau sudah dikenal di kalangan masyarakat. Yang keempat ada menggunakan ekspresi atau alih kode atau menggunakan kode. Contohnya seperti menggunakan bahasa yang sopan pada orang yang lebih tua dari kita. Yang kelima ada menggunakan gerak tubuh atau mimik untuk meyakinkan maksud yang kita inginkan kepada para pendengar. Strategi berbicara menurut modul untuk profesional persiapan pengajaran asisten dalam bahasa asing. Pusat linguistik terapan ialah antara lain seperti yang pertama menggunakan minimal tanggapan, di mana di sini peserta didik yang kurang percaya diri dalam kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kelas, seperti aktif di dalam kelas dalam berinteraksi lisan secara asing, mendengarkan. Lalu yang kedua ada menggunakan bahasa untuk berbicara tentang bahasa, di mana di sini peserta didik sering terlalu malu-malu atau sering malu-malu tidak berani untuk mengatakan sesuatu hal ketika mereka tidak mengerti pembicara lain menjelaskan tentang apa. Jadi di sini sebagai guru dapat membuat para siswa atau peserta didik dengan mengatasi keengganan ini dengan meyakinkan mereka bahwa kesalahpahaman dan kebutuhan untuk klarifikasi atau memperjelas suatu informasi yang mereka dapatkan membutuhkan keterampilan khusus seperti percaya diri dan berani. Setelah melalui langkah-langkah
strategi dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi penting dalam kehidupan manusia pada umumnya. Kemampuan berbicara yang baik, dari ketiga contoh yang telah Ibu berikan, Ibu mau tanya kepada anak-anak sekalian, contoh mana yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita kali ini? Iya, pada situasi wawancara, di mana wawancara juga termasuk ke dalam salah satu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Strategi yang bisa dilakukan seorang guru untuk mengembangkan keterampilan berbicara pada siswa, yang pertama dengan bermain simulasi. Apa sih bermain simulasi itu? Bermain simulasi ialah metode mengajar dengan menjelaskan sesuatu atau bahan pelajaran yang disiapkan oleh guru melalui perbuatan yang bersifat pura-pura atau melalui proses tingkah laku intimidasi atau bermain suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada dongeng. Siapa di sini yang suka mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh orang tuanya atau yang dibaca pada buku dongeng atau buku cerita yang telah dibeli? Anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak apa sih itu dongeng? Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang suka mendengarkan dongeng? Atau yang tahu apa sih itu dongeng? Iya, dongeng adalah suatu cerita rakyat atau cerita prosa yang kita sebagai calon guru dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa melalui dongeng, misalnya dengan menyediakan satu buku dongeng tentang cerita rakyat, dan kita menyuruh peserta didik tersebut untuk membaca dongeng tersebut. Dengan begitu kita dapat mengetahui sejauh mana sih kemampuan dia dalam berbicara, dan dari situ kita bisa mengetahui dia bisa tidak melanjutkan untuk tingkat yang lebih sulit dibandingkan hanya kata-kata yang dalam dongeng yang lebih sering terdengar dominan di telinganya dibandingkan kata-kata asing yang digunakan atau kata-kata formal, kata-kata baku yang jarang terdengar di telinganya. Yang ketiga ada yang namanya bermain peran, di mana bermain peran ialah salah satu aktivitas drama yang melibatkan di dalamnya terdapat aktivitas melibatkan berbicara, di mana aktivitas tersebut mencakup lafal, intonasi, jeda, tekanan, kemudian penggunaan bahasa yang baik, di mana untuk kegiatan bermain peran ini digunakan untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berbicara pada peserta didik. Yang keempat ada media gambar dalam bercerita. Apa sih media gambar itu? Ada yang tahu nggak anak-anak? Media itu seperti penggunaan media gambar cerita dengan maksud agar para siswa dapat mengetahui isi cerita itu sesuai dengan imajinasinya, yang akhirnya siswa dapat mengungkapkan kembali apa yang telah dilihatnya dengan mengungkapkan hasil pengamatan yang diamatinya dengan bahasa yang runtut sehingga bermakna. Penggunaan bahasa cerita merupakan alat bantu atau media agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Anak-anak di sini suka nggak sama gambar-gambar? Iya, di sini kita dapat menggunakan media gambar dalam bercerita. Yang kelima ada yang namanya menyajikan informasi, di mana kegiatan ini kegiatan dengan penyajian informasi yang sesuai bagi anak-anak pada kelas 3 sampai kelas 6 SD dengan menyampaikan laporan secara lisan.
Selanjutnya ada menghibur atau menyajikan pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, kadang-kadang peserta didik itu dapat menyajikan pertunjukan untuk teman atau teman sekelasnya, orang tua, bahkan masyarakat, di mana siswa dapat menyatakan keingintahuannya dengan bertanya kepada guru. Tingkat pertanyaan yang sistematis, siswa dapat menemukan apa yang diinginkannya tentang apa yang tidak diketahui setelah bertanya kepada para pendidik. Yang selanjutnya ada bercerita atau membaca puisi secara kor. Apa sih itu? Ada yang tahu anak-anak? Ya, di mana kegiatan ini bercerita atau membaca puisi secara kor. Anak-anak atau peserta didik dapat mengekspresikan karya sastra mereka. Mereka dapat merasakan keindahan karya sastra lewat ritme, rima, aliterasi, dan suasana batin yang diungkapkan. Beberapa cerita rakyat yang dapat digunakan untuk kegiatan ini ialah seperti berpuisi. Karena cerita atau puisi itu sangat menarik untuk digunakan bagi anak-anak dan mudah dipahami secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya, yang ke-8, ada yang namanya bermain drama. Siapa di sini yang pernah lihat drama atau nonton drama? Oke, di mana drama itu dia seperti apresiasi sastra secara lisan dengan membacakan naskah drama atau bermain drama. Dalam memilih naskah drama yang memiliki perwatakan kuat, menggunakan gaya penyajian yang lembut, di mana anak-anak harus dapat memahami karakter yang didapatnya dalam drama tersebut. Misalnya dia mendapatkan karakter yang jahat atau antagonis. Dia waktu memerankan drama tersebut, dia harus memasang ekspresi yang kayak marah. Begitu juga dengan protagonis. Protagonis kan baik, berarti dia memasang wajah yang lembut, senyum, sedih. Selanjutnya kita ada wawancara. Yang seperti Ibu jelaskan tadi, wawancara dapat digunakan oleh kalian sebagai peserta didik untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendidikan atau suatu tugas tertentu. Di mana dengan kalian melakukan wawancara, kalian membutuhkan keterampilan dalam berbicara dan menyimak. Karena dengan wawancara tanpa menyimak dan berbicara itu bukan dikatakan sebagai wawancara. Yang selanjutnya, yang ke-10 atau yang terakhir, ada yang namanya bercakap-cakap. Di mana bercakap-cakap ini adalah berbicara secara alami antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Terserah mau membicarakan tentang apa, mau berbicara tentang nanti waktu istirahat mau makan apa, atau nanti pulangnya sama siapa, itu bebas. Karena di situ kita dapat melatih keterampilan berbicara seseorang, apakah dia berbicara dengan sopan kepada temannya atau bahkan berbicara dengan yang keras, tidak terekspresi, tidak ada intonasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, karena penjelasannya sudah Ibu jelaskan sampai selesai, Ibu menyuruh kalian untuk mengeluarkan kertas selembar untuk menyimpulkan penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi. Baik, dimulai dari sekarang. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa, yaitu seperti yang kita jelaskan tadi atau Ibu jelaskan tadi, berbicara merupakan satu cara atau suatu cara manusia berkomunikasi dengan orang lain, di mana menjadi hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seseorang, di mana dengan berbicara kita dapat menyampaikan suatu informasi
Dengan adanya pembelajaran tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara, Ibu berharap kalian dapat lebih banyak-banyak membaca, menulis, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain tentang informasi-informasi yang penting. Karena dengan begitu kalian dapat meningkatkan kemampuan berbicara kalian. Jadi jika ada kata-kata asing yang terdengar yang tidak pernah kalian dengar di kehidupan kalian biasanya, pada kehidupan kalian sehari-hari, jika kalian mendengar kata-kata asing tersebut, kalian sudah tidak asing karena kalian sudah banyak mendengar kata-kata tersebut walaupun kata-kata tersebut tidak sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.